Halo guys, kali ini masih melanjutkan Akademi Undercover Profesor. Bagi siapa saja yang baru mampir nih bisa maraton dulu dari awal biar paham ceritanya. Dan bagi siapa yang mau donasi bisa lewat Super Thanks ya. Langsung aja nih, enjoy the story. Aiden melakukan casting magic sambil berlari ke arah Jevan. Profesor Chris kaget, dia menyadari kalau ini adalah kemampuan para penyihir perang. Teknik ini bernama Moving Magus. Dia nggak menyangka Profesor Luger mengajari Aiden teknik ini hanya dalam 3 hari. Dan yang lebih mengherankan lagi, Aiden bisa menguasainya dalam 3 hari ini. Jevan juga heran, dia nggak menyangka magic bisa di casting sambil berlari. Dia nggak tahu nih ada teknik yang namanya Moving Magus. Jevan berhasil menembakkan sihirnya, tapi dihindari Aiden. Jevan sudah terjatuh, dia akhirnya kalah duel. Aiden memenangkan duel kali ini. Semua penonton bersorak gembira. Mereka gak menyangka Aiden yang notabene rakyat jelata bisa mengalahkan Jevan yang merupakan anak pejabat. Sementara itu pendukung Jevan pada kesal. Bisa-bisanya Jevan ini memalukan kelompok anak pejabat. Semuanya menghinanya, aib bangsawan lah, dan sebagainya. Mendengar itu, Jevan makin kesel dong. Dia nggak mau mengakui kekalahannya. Menurutnya Aiden ini berbuat curang, padahal dia sendiri yang udah curang minum potion duluan dari awal dan masih kalah pula. Hahaha. Alhasil Jevan nekat dan mengcasting magic, padahal duel sudah selesai dengan Aiden sebagai pemenangnya. Melihat Jevan yang mengcasting magic, Aiden langsung teringat dengan perkataan gurunya dan langsung menepis sihirnya Jevan menggunakan uncommon magicnya. Semuanya terheran-heran, kenapa dia bisa menangkis magic seperti itu? Profesor Chris malah kaget, gak disangka Aiden punya uncommon magic, namanya anti-magic. Sesuai namanya, sihir ini berfungsi untuk menghapus magic orang lain. Udah punya moving magus, ditambah anti-magic. Memang bukan kaleng-kaleng Aiden ini ya guys. Sementara itu, Jevan yang gak terima dengan kekalahannya, bam, digampol tuh sama Aiden. Memang sangat memalukan karakter yang satu ini. Udah nantangin duel duluan, dikasih doping, pas kalah malah gak terima lagi. Memang sampah dari segala sampah. Hahaha. Melihat kejadian ini, si Fruden, anak pejabat lainnya, merasa kalau Aiden ini harus diawasi. Karena dia lebih kuat dari beberapa anak pejabat lainnya. Kembali lagi ke Profesor Chris, untuk taruhan sebelumnya dengan Profesor Luger ini berakhir dengan kekalahannya. Dan untuk taruhannya adalah hasil penelitiannya. Tetapi di sini MC kita tidak butuh penelitian dari Profesor Chris karena itu bukanlah gayanya menjadikan hasil penelitian orang lain sebagai taruhan. Melihat respon Profesor Luger, Profesor Chris makin dendam nih sama MC kita. Bisa-bisanya diremehkan sama bangsawan lengser ya kan. Setelah duel MC kita diikuti oleh si Sedina. Dia menyelamati MC kita sudah memenangkan duel ini. Akibatnya pihak akademi akan lebih memperhatikannya. Tapi itu memang sudah diwaspadai oleh MC kita. Dari awal, kepala akademi memang sudah tahu adanya tikus-tikus berkeliaran di akademi, yaitu organisasi rahasia penyusup. Dan setiap orang pasti dicurigai, apalagi seorang profesor baru. Maka dari itu harus mendapatkan pandangan positif dari kepala akademi agar lepas dari daftar yang dicurigainya. Selain itu, sering bertemu dengan siswa yang sama akan sangat mudah menimbulkan kecurigaan, kecuali mendekati siswa yang teladan ya. Maka dari itu, di sini MC kita sebagai first order memberikan perintah kepada Sedina si third order untuk menjadi siswa yang berprestasi agar kedepannya tidak menimbulkan kecurigaan apapun jika MC kita mendekati Sedina. Mendengar itu, semangatnya Sedina menggebu-gebu. Kejadian duel barusan meyakinkan pihak akademi bahwa MC kita ini ada di pihak mereka, bukan pihak organisasi Black Dawn. Dan dari organisasi Black Dawn juga belum ada perintah lanjutan. Walaupun begitu, MC kita ini mau membuat organisasinya sendiri. Dia sudah menyuruh Hans untuk mencari informasi yang berkaitan dengan organisasi bawah tanah. Dan akhirnya Hans menelponnya. Setelah bercakap-cakap sebentar, MC kita ini mulai memperlihatkan kekuatannya di dunia bawah. MC kita mau beraksi, kali ini dia menggunakan identitas yang berbeda. Di suatu bar terlihat ada seseorang berambut merah yang lagi benar-benar kesel. Rupanya dia adalah salah satu investor penelitian yang didalangi oleh bangsawan Belfort pada episode sebelumnya.
Dia marah karena uang hasil investasinya belum dibagi-bagi. Mendengar si Belfort sudah mati, uangnya nggak bakalan diterima sampai kapanpun. Sekarang dia sedang mengumpulkan rekan-rekannya di sini untuk membahas bisnis lagi. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, tiba-tiba ada seseorang masuk ke bar itu. Padahal udah diperingati kalau bar ini lagi tutup. Tapi orang itu tidak mau mendengar. Orang itu duduk di sebelah rambut merah. Ternyata rambut merah dikenalnya. Namanya adalah Daughtry, pemimpin Crimson Society, organisasi bawah tanah. Daughtry itu heran kenapa dia ini bisa mengenalnya padahal dirinya tidak mengenal orang misterius ini. Orang ini mengenal Daughtry karena Daughtry ini lumayan terkenal di dunia bawah. Orang misterius ini adalah Profesor James Moriarty. Mendengar itu Daughtry heran, kenapa kok orang terkenal ini bisa ada di sini? Profesor James Moriarty ini sangatlah terkenal. Dia adalah konsultan kriminal yang mengendalikan dunia bawah di kerajaan Delica dan sudah lama nggak terdengar lagi kabarnya. Kok tiba-tiba ada di sini? Daughtry ini sangat waspada, mencoba untuk mencari tahu apa tujuan beliau ini ke sini, sambil memerintahkan anak buahnya diam-diam. Gak bisa dipakai dong senjatanya. Walaupun Profesor Moriarty ini sudah mengingatkan mereka sejak awal agar tidak menodongkan pistolnya, tiba-tiba seekor werewolf masuk ke dalam bar. Semuanya ketakutan. Werewolf itu adalah teman si MC kita ini. Dia adalah Hans. Beberapa jam sebelumnya, MC kita menemui Hans dan membicarakan tentang informasi yang dimintanya, yaitu informasi tentang organisasi underworld yang beroperasi di kota ini. Ada 4 organisasi gangster yang beroperasi, yang paling berpengaruh adalah Crimson Society. Seperti biasanya organisasi gangster pada umumnya, mereka sering melakukan bisnis ilegal di kota ini, jadi ditetapkan kalau targetnya adalah Crimson Society. Organisasi ini kekuatannya sangat luas. Menurut Hans akan lebih baik menyingkirkan mereka dari bawah. Tapi MC kita berpendapat lain. Memenggal kepalanya akan lebih efektif. Dengan begitu, maka bawahan-bawahannya akan ketar-ketir dan tunduk otomatis dan tidak terkoordinasi. Dan ternyata kejadian eksperimen werewolf dan Belfort Fiction ada hubungannya dengan Crimson Society. Makanya nih, setelah kematian Belfort, mereka mulai sibuk untuk berkumpul lagi. MC kita merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Crimson Society ini bukan gangster biasa, banyak personilnya yang sekuat ksatria pemula. MC kita ini mah pede aja ya, bisa menghabisi mereka semua, tapi sekarang MC kita butuh bantuannya Hans. Hans ditugaskan untuk mengintimidasi mereka. Agar mendukung, maka Hans berubah menjadi wujud werewolf untuk menakut-nakuti mereka. Padahal aslinya Hans ini takut, dia nggak bisa gelut sama sekali. Melihat Profesor Moriarty dan seekor werewolf di sampingnya membuat pemimpin Crimson Society ini jadi ramah kepadanya. Awalnya Daughtry ragu kalau Profesor Moriarty ini bukan yang asli, makanya dites dulu dengan menodongkan senjata kepadanya. Tapi ternyata Moriarty sungguhan. Profesor Moriarty menjelaskan maksud dan kedatangannya. Beliau ingin membuat bisnis di kota ini. Mendengar itu, Daughtry langsung bersedia untuk membantunya. Tapi Moriarty gak suka dengan hal-hal kotor. Maka dari itu, hari ini dia langsung mengatakan maksud sesungguhnya datang ke sini. Daughtry kaget dan langsung menyerang. Pertarungan dimulai dengan sangat sengit. MC kita mengeluarkan magicnya. Sisi ruangan menjadi gelap semua. Magic ini bernama Fool's Dream. Dark Magic tingkat 3 yang dimana akan mempengaruhi pikiran orang yang lemah. Mereka akan dihadapkan dengan kegelapan yang membuat mereka ketakutan. Hampir semuanya terkena pengaruh magic ini. Pemimpinnya atau si Daughtry itu dan 2 orang terkuatnya pada akhirnya berhasil meloloskan diri dari magic ini. Tapi melihat rekan-rekan lainnya sudah tewas seketika. Melihat itu mereka makin murka dan langsung bertarung dengan Profesor Moriarty. Pertarungan berlangsung dengan sengit. 2 orang ini sangat kuat, kekuatannya semi ksatria. Tapi MC kita lebih kuat dong. Bom racun dijatuhkan, mereka bisa bertahan dari itu. Tapi pisau yang dilempar ternyata ada racunnya juga. MC kita paham kalau mereka ini nggak bisa menahan racun yang terkena tubuhnya langsung. Dan crot, 1 orang tereliminasi. Sekarang tinggal satunya lagi. Mereka kaget melihat keahlian Profesor James Moriarty ini di pertarungan.
Karena sebelumnya belum ada info tentang itu. Mungkin mereka yang tahu udah mati duluan ya kan. Musuh yakin Profesor Moriarty ini lemah dalam jarak dekat. Dia langsung mendekatinya. MC kita melemparkan botol lagi. Dikira musuh adalah racun dan dibelokkan dengan pedang. Tapi ternyata itu adalah lem Korea ya guys. Langsung lengket pedangnya. MC kita menodongkan pistolnya. Pas mau menghindar ternyata crot, ada yang menusuk dari bayangan musuh sendiri. Musuh heran dengan kemampuan MC kita. Bisa-bisanya sihir muncul berjauhan dari penyihirnya. Dan modar. Alhasil, kedua penjaga terkuatnya sudah meninggal. Sekarang hanya tersisa si pemimpinnya, yaitu Daughtry. Mereka melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Singkat cerita, Hans masuk ke bar. Daughtry ini tidak dibunuh. MC kita sudah mendapatkan segala informasi yang ingin diketahuinya. Kedepannya Daughtry akan diserahkan ke organisasi lain saja. Mereka mendiskusikan rencana selanjutnya. MC kita mau membuat organisasinya sendiri. Dan untuk sisa-sisa dari Crimson Society akan direkrut beberapa yang berguna. Dan di lantai 2 bar ini ada dokumen-dokumen yang penting di sana. Membuat organisasi ini sangat merepotkan jika dilakukan hanya berdua. Tapi MC kita ini kan punya banyak kenalan yang akan membantunya. Nanti mereka akan dipanggil untuk membantu organisasi ini. Walaupun aktivitas MC kita akan membuat curiga kepala akademi, tapi beliau tidak akan ikut campur karena sudah sibuk dengan urusannya. Dia gak akan melakukan tindakan yang takutnya nanti akan merugikannya. Dan untuk nama organisasinya adalah UN Owen. Ini plesetan dari unknown ya guys. Organisasi baru sudah dibentuk. MC kita berambisi untuk mengambil alih kota Leatevelk melalui organisasi ini. Untuk pembentukan organisasi baru, cheers! Keesokan harinya, lagi sarapan bareng sama profesor-profesor lainnya. Mereka bingung kenapa Profesor Luger ini nggak punya asisten sama sekali. Padahal siswanya ada 80 orang, banyak banget. MC kita beralasan kalau belum butuh, tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau ada asisten dosen nih. Hahaha. Jer, jadi cuma gua sendiri yang kerja banting tulang. Sedangkan profesor lainnya seperti Selena ini punya sedikit, hanya 3 asisten. Sedangkan Chris Benimore punya banyak tuh. Jadi normalnya profesor ini punya lebih dari 1. Kalau si MC kita ini harusnya punya sekitar 5 orang asisten lah. Di ruangannya dia membaca mengenai peraturan asisten dosen. Siswa yang jadi asisten dapat kredit tambahan, les privat dan lain-lain dari kampus. Ini benar-benar kayak sistem asisten dosen di sini ya kan. Lalu dia melihat daftar murid-murid teladan sebagai referensi siswa mana yang harus direkrut dan dia menyadari ada sesuatu. Di lorong, Sedina membuntutinya lagi. Kayaknya ini anak lagi nggak ada kerjaan nih. Jadi MC kita merekrut Sedina sebagai asistennya deh. Dan kelasnya MC kita pas sama jam kosongnya si Sedina ini. Dengan ini, Sedina bisa mendekati Profesor Luger tanpa ada dicurigai sama sekali. Ditambah, Sedina ini ada dalam daftar murid teladan sebelumnya. Jadinya pas deh. Dengan ini MC kita akan mendapatkan anjing setia yang akan memberitahukannya lebih banyak mengenai organisasi Black Dawn. Dan singkat cerita, dokumen pendaftarannya sudah diserahkan dengan sangat cepat. Disuruhnya itu 2 hari, tapi malah 1 jam sudah selesai. Di kelas seperti biasa, semuanya ngegibahin Profesor Luger Chelsea yang katanya lagi mencari asisten nih. Berita yang sangat menggoda para siswa, seorang profesor jenius merekrut asisten. Kalau jadi asistennya mungkin akan diajari tentang source code langsung ya kan. Yah, semuanya bingung kenapa kok beliau ini nggak punya asisten sampai sekarang. Apakah beliaunya emang nggak tahu atau masih belum butuh ya kan. Selain itu ada rumor lagi yang menarik yaitu Universal Stone. Sebuah batu yang katanya bisa mengabulkan keinginan penggunanya. Batu itu tersembunyi di Akademi Soren ini. Yah, walaupun terdengar halu, tapi mengingat ini adalah Akademi Sihir ya kan. Banyak misteri yang belum terungkap. Melihat itu, Flora tidak tertarik dengan berita tentang Universal Stone. Dia lebih tertarik dengan asisten Profesor Luger. Asisten adalah siswa yang mendapatkan kredit dari profesor dan tentu saja kemampuannya harus bagus seperti dirinya ini. Flora udah pede gitu kan, tiba-tiba ada suara cewek dari depan. Tepat sebelum jamnya Profesor Luger dimulai. Cewek itu membawakan bahan ajarnya Profesor Luger. Orang-orang paham kalau cewek ini pasti adalah asistennya. Dan tak lama beliau masuk ke kelas. Beliau melihat muka murid-muridnya yang terheran-heran. Singkat cerita, pelajaran pun sudah selesai.
Sebelum meninggalkan kelas, ada siswa yang bertanya, namanya adalah Julia Plumhead. Dia menanyakan mengenai kualifikasi apa yang dicari Profesor Luger dalam menyeleksi asisten. Apakah kemampuan sihirnya harus tinggi atau orang itu harus terkenal? Profesor Luger menjelaskan kalau karakterlah yang dilihat ketika mencari asisten. Dan jika merasa karakternya baik, maka bisa mendaftar menjadi asisten. Nanti akan diwawancara. Ditambah lagi, si Julia ini udah langsung ditolak mentah-mentah jadi asistennya. Gak cocok sama wataknya si anak pejabat yang satu ini. Di luar kelas, Sedina sudah menunggunya. Ngapain nungguin di depan kelas? Kan bisa di ruangan dosen ya kan? Setelah memberikan tugas murid-murid, Sedina pergi. Lalu Flora mendekatinya, biasalah pengen ngobrol. Si Flora ini menanyakan tentang asisten, tapi pas ditawarin malah nolak. Emang cewek itu sulit dimengerti, apalagi kalau tsundere. Selain itu, Flora berterima kasih karena sudah ditolong oleh Profesor Luger pada kelas sebelumnya. Dan dia ditawari kalau kepribadiannya Flora ini cocok untuk menjadi asisten MC kita ini. Kalau berminat bisa melamar lah. Singkat cerita, MC kita dipanggil kepala akademi ke ruangannya. Dia diberitahukan mengenai desas-desus Universal Stone. Menurut MC kita itu cuma rumor, tapi kepala akademi membenarkan rumor itu. Universal Stone yang bisa mengabulkan keinginan penggunanya benar-benar ada dan tersimpan di Akademi Soren ini. Relik kuno yang tidak diketahui asal-usulnya mempunyai kekuatan 100 kali lebih kuat dari artefak yang dibuat archmage terhebat. Dan ini merupakan rahasia tertinggi. Adanya rumor beredar berarti informasinya sudah bocor. Mengingat kekuatan Universal Stone ini yang sangat kuat, maka perlu dilakukan perawatan rutin di tempat penyimpanannya. Mungkin informasinya terbongkar di saat relik itu dipindahkan dari ruangan saat dalam perawatan. Ada orang yang melihatnya. Kepala akademi ini mempercayakan penyelidikan kepada Profesor Luger. Mendengar itu, MC kita ini langsung curiga. Mungkin dari luar terlihat kalau kepala akademi ini mempercayainya, tapi itu mustahil. Bisa saja kepala akademi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu latar belakang Luger Chelsea ini. Selidiki hal yang mencurigakan mengenai Universal Stone, begitu perintah kepala akademi. Setelah pulang, MC kita memikirkan situasinya. Apakah berita bocornya tentang Universal Stone ini menjadi pertanda kalau organisasi Black Dawn sudah bergerak, tapi kok dia nggak menerima kabar dari siapapun? Kedepannya pasti akan terungkap. Selama ini, MC kita telah berkeliling dunia dan berganti identitas berkali-kali hanya untuk menemukan pecahan dari suatu relik. Mulai menyamar sebagai tentara bayaran, konsultan kriminal, bahkan pedagang. Semua itu bertujuan untuk mencari pecahan relik yang misterius ini. Sebelumnya MC kita menuju ke ibu kota juga karena ada kabar tentang pecahan relik ini. Tapi ternyata ada juga di Soren. Walaupun terlihat berbeda, mungkin saja dia bisa menggunakan Universal Stone ini untuk mencari tahu lokasi relik yang lain. Lagi memikirkan itu, tiba-tiba ada panggilan dari Hans. Hans mengabarkan mengenai situasi organisasi Underworld yang lain. Setelah MC kita menyingkirkan Crimson Society, ketiga organisasi lainnya benar-benar senyap. Maka dari itu, ada organisasi lain yang mengisi posisi ketiga organisasi itu. Selain itu, Hans minta bantuan MC kita, walaupun gak bisa sekarang karena adanya perintah tentang relik di Soren ini. Hans heran, akademi macam apa yang mempunyai relik? Apakah ada dungeon di bawahnya? Dan MC kita baru bisa membantu Hans pekan depan. Percakapan mereka pun berakhir. Relik ini benar-benar penting bagi MC kita, mencarinya sangat sulit. Diperkirakan ada 4 keping lagi yang tersisa, sedangkan MC kita baru mendapat 3. Selain itu, Universal Stone juga tidak kalah menarik. Mungkin bisa menemukan jejak dari relik ini melalui Universal Stone yang bisa mengabulkan keinginan penggunanya. Lalu MC kita pun turu.